Ya, gimana hari ini? Pada sehat semua kan ya? Siap, Bang. Alhamdulillah, Bang. Ya, ya, ya. Gimana? Liburan tahun baru, mantap. Apa di rumah aja? Bang. Sama aja, Bang. Oke dah. Oke, jadi hari ini kita lanjutin lagi buat materi routing dinamik ya. Cuma dengan protokol yang berbeda. Kita masuk di materi EIGRP. Oke, kita mulai dulu. Oke, jadi hari ini kita masuk di materi EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Jadi ini sama-sama routing protokol dynamic, cuma ada sedikit perbedaan di sisi apa namanya? Di sisi ada peningkatan lah di sisi protokol-protokol yang digunakan di routing protokol EIGRP ini. Oke, kita masuk. Ini kita masuk di pengenalan EIGRP. Jadi yang pertama si EIGRP ini routing protokol proprietary atau protokol khusus punyanya Cisco tadinya khusus punya Cisco. Cuma kalau nggak salah beberapa tahun ke belakang si EIGRP ini udah dibikin jadi open protokol. Jadi seharusnya EIGRP ini udah bisa digunakan di perangkat-perangkat router non Cisco gitu, merek apapun. Cuma kelihatannya sih sampai sekarang emang masih cuma digunain di Cisco aja, walaupun udah open protokol gitu. Ini jadi EIGRP ini dynamic routing dengan menggunakan skema hybrid ya. Jadi dia menggabungkan ibaratnya kebaikan yang ada di link state sama di distance vector digabungin, jadi dia hybrid. Makanya namanya juga EIGRP gitu, Enhanced Internal Gateway Routing Protocol. Sebenarnya base-nya dia itu adalah IGRP atau IGRP gitu. Nah, itu dia ada di distance vector ya kalau nggak salah. Nah, cuma ini enhance atau yang diperbaiki atau ditingkatkan gitu. Jadi dia menggunakan skemanya hybrid. Jadi dia mengambil kebaikan yang ada di distance vector sama yang ada di link state gitu. Digabungkan jadi satu. Nah, ini EIGRP ini udah mendukung VLSM atau CIDR atau mungkin yang kita kenal dia IP dalam melakukan routingnya, dia sudah dapat mengenali IP yang dilakukan subnetting gitu atau dilakukan VLSM. Nah, ini hop count limitnya 224 atau router yang bisa dilewatinya itu sampai dengan 224. Ini waktu convergence-nya lebih cepat dibandingkan routing dynamic yang sebelumnya kita gunakan ya, atau SPF itu. Nah, ini bedanya dengan OSPF, kalau EIGRP ini ketika mengirimkan routing update atau biasanya itu kita bilang
apa ya mengenalkan tetangganya lah gitu. Mengenalkan tetangganya itu kalau OSPF kan secara flooding tuh, dia nge-flooding terus. Jadi update-nya secara simultan gitu dalam berapa detik gitu. Nah, kalau si EIGRP ini dia melakukan update-nya itu cuma parsial. Jadi ketika ada perubahan, misalkan tetangganya ada yang mati nih, routernya ada yang mati, dia baru mengirimkan update-nya ke router-router yang lain gitu. Sedangkan kalau OSPF kemarin dia ngirimnya secara flooding atau parsial atau simultan gitu, terus menerus kayak gitu. Itu bedanya. Nah, ini si EIGRP juga bakal melakukan load balancing gitu ketika misalkan ada dua jalur untuk mencapai ke tujuan yang sama gitu. Ya, dengan cost equal atau non equal. Jadi entah itu si metriknya atau cost-nya itu sama kedua jalur itu atau lebih, atau si metriknya itu berbeda gitu antara dua jalur atau satu jalur dengan jalur yang lainnya gitu. Gitu. Nah ini sama kayak yang sebelumnya, pemilihan jalur terbaiknya menggunakan metrik. Jadi ada perhitungannya nanti. Ketika dia memilih jalurnya, nanti ada perhitungannya itu bandwidth dibandingkan dengan delay. Oke, terus ada terminologi pada EIGRP sama dengan apa namanya OSPF, dia ada namanya hello packet. Ini digunakan untuk mengirimkan apa ya tanda kalau si tetangganya ini masih aktif gitu. Jadi ini dikirimkan setiap 5 detik sekali gitu. Jadi semua tetangga-tetangganya yang terhubung dalam satu routing protokol EIGRP akan mengirimkan hello packet selama 5 detik gitu. Setiap 5 detik. Terus update paket ini hanya dikirimkan ketika perubahan terjadi. Ini sesuai yang saya infokan sebelumnya. Jadi kalau ada misalkan router tetangganya yang mati gitu, otomatis kan routingnya atau jalurnya itu akan terjadi perubahan gitu. Nah ini perubahan rute ini baru diupdate ketika ada perubahan gitu, nggak secara simultan gitu diinfokan terus. Keuntungannya apa kalau kita pakai ini update paketnya ini secara parsial gitu. Keuntungannya si jalurnya itu nggak bakal penuh dengan traffic cuma update paket gini doang gitu, update info dari router-router tetangganya gitu. Karena kalau misalkan kayak OSPF gitu ada flooding secara terus-menerus, itu kan bakal memenuhi jalurnya si router-router yang terhubung itu gitu. Jadi kalau parsial karena dikirimnya kalau ada perubahan aja, jadi bisa lebih hemat resource lagi gitu. Nah ini tidak ada periodic update karena secara parsial ya. Ini hello packet dan update packet ini digunakan untuk memaintain network table dan topologi table. Nah ini maksudnya routing table sama topologi table gitu. Jadi si hello packet ini dan update packet ini bakal mempengaruhi routing table sama topologi table yang dimiliki oleh EIGRP. Dan ini semuanya disimpan di dalam RAM. RAM-nya si router gitu. Kayak gitu, ini juga. Terus di EIGRP ini ada yang namanya successor root. Successor root ini sebenarnya bisa dibilang sebagai link utamanya gitu. Jadi nanti
di EIGRP ini ada link utama, ada link backup gitu. Di EIGRP sebutannya kalau untuk link utama itu successor root. Gitu. Nah, terus ada lagi visible successor root. Ini adalah rute backup ya gitu. Jadi apa namanya, nanti bakalan ada 2 routing table. Jadi ada yang sebagai successor root, ada yang sebagai visible successor root gitu. Atau sebagai backup. Nah, ini successor root ini disimpan di 2 table, gitu. Ada di topologi dan di routing table. Nah, ini untuk pemilihan rute EIGRP kayak gini ya. Jadi apa namanya, ada yang namanya network table. Jadi si EIGRP ngebaca nih tetangga-tetangganya ini apa aja gitu, nama routernya apa. Terus interface-nya dia ada di interface mana nih dari router dia gitu. Misalnya di router A nih, router A pengen ngebaca ada router apa aja gitu tetangganya. Nah, ini dibacanya di network table. Terus ada lagi topologi table. Jadi dia ngebaca IP network-nya berapa, metriknya berapa. Nah, ini lewatnya yang mana nih di EIGRP network-nya? Dia lewat ke hop yang mana gitu, router A atau router B. Nah, kalau di sini dia jadi ada dua. Ini yang metriknya paling kecil, dia pasti jadi link utama. Yang metriknya lebih gede, dia jadi link backup kayak gitu. Terus nanti dia bakal ada juga di routing table-nya. Lewat mananya gitu. Kayak gitu. Metrik di EIGRP ini perhitungannya berdasarkan bandwidth dan delay. Perbandingan antara bandwidth dan delay gitu. Nah, kemudian ada lagi parameter lainnya yaitu reliability dan load dari si jalur yang akan dilewati gitu. Cuma ini apa namanya, perhitungannya hanya opsional saja gitu. Cuma yang utamanya adalah bandwidth dan delay. Nah, terus besaran MTU di tiap interface routernya ini tidak diperhitungkan sebagai metrik dari EIGRP gitu. Jadi MTU-nya lebih besar atau lebih kecil, ini yang penting apa namanya, metriknya ini lebih kecil gitu, pasti dia lewat situ. Nah, ini ada perhitungan metriknya. Nah, ini apa namanya, sekedar pembahasan aja, nanti mungkin teman-teman bisa mendalami lebih lanjut, baca-baca di literatur yang lain untuk perhitungan metrik di EIGRP gitu. Oke, terus ini konfigurasi EIGRP nggak jauh beda sama OSPF kemarin. Ini jadi komennya, kalau kemarin kan router OSPF, ini router EIGRP, belakangnya AS number atau autonomous sistemnya gitu. Ini tiap router yang ingin terhubung dengan EIGRP ini harus menggunakan AS number yang sama gitu, atau autonomous system yang sama. Misalkan router EIGRP 50 gitu. Nah, kita punya 5 router. Nah, 5-5-nya harus pakai AS number yang 50 gitu. Jadi harus sama semua. Gitu. Kemudian sama kayak kemarin, apa namanya, untuk mengenalkan network kita ke router tetangga, ini komennya begini, network, IP networknya, terus wildcard mask. Sama kayak OSPF, sama persis. Ini contohnya begini. Kalau kita ada di router B, ini AS number-nya 100, berarti dimasukin di sini router EIGRP 100, terus network, IP networknya sama si wildcard mask-nya. Gitu. Kurang lebih sama dengan
OSPF kemarin gitu. Nah ini apa namanya tambahannya di EIGRP itu EIGRP dan discontinuous network, tapi dengan skenario default. Jadi gini, si EIGRP ini secara default nggak bakalan mengadvertise atau menginformasikan apa namanya subnet IP subnet yang sama gitu, tapi di dua set yang berbeda gitu. Contohnya begini, karena apa namanya EIGRP ini base-nya itu kan dari routing protokol IGRP ya. Nah si IGRP ini sebelumnya dia belum support classful routing protokol gitu. Nah jadi si EIGRP ini masih ngebawa apa namanya ngebawa habitnya lah gitu ibaratnya. Jadi ketika kita punya IP nih 172.16.5.0 yang ada di router A nih, padahal kita di subnet mask-nya udah mendeklar gitu kalau ini /24 gitu. Terus di set B ini kita juga punya IP 172.16.6.0 sama /24. Nah, cuma ketika kita advertise di EIGRP, tapi skenario-nya yang default gitu. Udah kita cuma masukin router EIGRP, terus networknya berapa, udah kita gitu doang, tanpa menambahkan komen apapun. Ini nggak bakal bisa teradvertise, karena nanti di EIGRP kebacanya dia ada di subnet yang sama gitu. Dia bakal langsung ke apa namanya ke summarize atau ke supernet ke apa namanya range classful gitu. Jadi karena dia 172 dia bakal ngebacanya dia si IP yang ini nih yang di set A sama set B, dia ngebacanya bakal kelas B atau /8 gitu. Jadi 172.16.0.0 gitu. Sama ini juga yang di set B. Nah ini dia nggak bakal bisa bertukar informasi karena dianggapnya subnetnya sama, ngapain kita harus informasiin lagi gitu. Jadi defaultnya ini nggak bisa kalau kita pakai skenario default gitu. Nah tapi ada skenario kedua yaitu pakai no auto summary. Jadi dia tidak otomatis men-summarize IP-nya ke IP classful gitu. Jadi gini, ini ya udah, jadi kita advertise-nya itu sesuai dengan apa namanya prefix dia lah gitu ibaratnya. Karena dia /24 ya otomatis apa namanya hostnya itu ya udah yang berarti yang ke oktet keempat aja. Jadi ini kan berbeda 16.5, yang ini 16.6. Jadi akan terbaca berbeda. Tetapi harus menggunakan skenario no auto summary. Tuh, nanti bakal kita cobain untuk skema yang no auto summary ini. Jadi dia nggak otomatis men-summarize IP-nya itu ke IP classful gitu. Tapi ngebaca dulu ini wildcard-nya berapa, subnet-nya berapa kayak gitu. Oke, jadi segini materinya, mungkin nanti sisanya kita bakal coba praktekin. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu soal routing protokol EIGRP ini? Ada yang ingin didiskusikan dulu? Belum, Bang. Belum. Oke. Ya, jadi kurang lebih sama sih ini sama routing dynamic yang lain, cuma dari sisi protokol-protokol yang digunakan aja yang berbeda. Oke, jadi untuk prakteknya juga masih sama kayak yang SPF
saya punya topologi begini, sama kayak yang OSPF, ada set A, set B, ada 3 router. Gimana caranya set A, set B ini bisa saling terhubung. Ini saya juga udah ada konfigurasinya sih. Oke. Ini kita lihat. Salah. Ini di router 1. Ini saya udah konfigurasiin IP-IP-nya. Jadi kita tinggal nambahin routingnya aja. IP-nya udah ada. Oke. Kita mulai dari router 1 dulu. Jadi kalau EIGRP itu tinggal ini aja, router EIGRP, AS number-nya. Misalkan kita pakainya 500. Terus kita advertise network yang directly connect di routernya. IP route connected. Ini kita masukin network 2.2.0.0.0.3 sama ini. Udah, terus kita tambahin auto summary. Ambil. Yuk. Ngambil ya? Iya. Ambil yang mana ya? Soft cover? Yang soft cover berwarna itu. Yang berwarna ya? Iya. Terus ya. Oke. Oke, terus buat ngecek, sebenarnya kita bisa juga ngecek konfigurasi routingan atau interface kita masukin komennya dusoran. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, ini kita udah bikin router EIGRP auto summary. Oke, terus kita masuk di router 2. Router EIGRP. Nah, ini jangan lupa harus sama AS number-nya. Yang tadi 500, ini juga 500. Oke, kita advertise IP network-nya. Network 1.1.1.0, wildcard-nya 3. Network 2.2.2.0 sama 3 juga belakangnya. Satu lagi. Ini udah, kalau ada notif begini ya kayak kemarin, berarti kita sudah dapat informasi IP tetangga gitu. IP tetangga dari router 2. Ini kita masukin satu lagi network 0.0.129, berarti 7 wildcard. Oke. Kita bisa cek juga di seorang.
no auto summary. Show IP route. Nah, ini dia. Nih, kebaca udah ada di routing table untuk IP tetangganya ya. Ini IP-nya 3.3.3.0. Terus ini administrative distance 90. Ini kalau kalian teman-teman baca juga di table administrative distance EIGRP ini dia pakainya adalah 90. Nah, ini di sini ada 307.200 ini adalah metriknya. VIA-nya 2.2.2.1. Ini kalau kita lihat di topologi, berarti kalau dia mau ke network ini 3.3.0 lewatnya ke sini, lewat R1 dulu. Gitu. Iya benar, lewat R1. Kayak gitu. Terus di router 3 selanjutnya sama router EIGRP 500. Network terus sama terus 0.7. Nih, kita bisa lihat di sini. Kalau misalkan kita nggak pakai no auto summary, ini routing table-nya itu dia bakal langsung ke di summary ke /8 nih. Lagi coba saya buat EIGRP. Nah, di sini kita lihat. Nih, yang 1.0.000. Nah, ini padahal kan kita 1.1.1.0/30. Tapi di sini kebacanya langsung disummarize ke /8 gitu. Makanya kita tambahkan no auto summary gitu. Nanti dia bakal sinkronin lagi. Coba lagi kita cek. Nah, dia ngebacanya langsung /30 sesuai dengan apa namanya yang kita input sebelumnya. Ini /29. Kayak gitu. Ini bedanya kita pakai auto summary atau no auto summary gitu. Itu sekarang kita coba connect PC-nya. Sorry. Ini 10.10.10.2/29 gateway-nya 1. Terus coba pin ke gateway-nya bisa. Yang ini yang set B 92.0.2/29 gateway-nya 1. Oke, kita coba ping ke gateway-nya. Udah bisa. Kita ping ke gateway tetangganya. Mau juga.
Nah, kita juga bisa apa namanya? Kok gini? Biar tahu ini kita mau ke IP 10.10.10.2 ini lewat mana sih? Nah, ini kita bisa lihat pakai traceroute. Bukan ya? Apa ya pakainya? Wah, nggak mau juga. Trace doang, Nan. Hah? Trace aja. Oh, trace. Ya. Maaf nih, saya kurang pengalaman. Nah, gitu. Ini berarti ini kita bisa tahu apa namanya, hopnya itu kita lewat mana aja. Pertama ini pasti lewat gateway-nya 192.168.0.1. Terus hop berikutnya kita pakai lewatnya adalah 1.1.1.2. Berarti ini punyanya si R3. Nah, berarti ini langsung nih dari R2 dari sini, dari PC ini lewatnya ke gateway. Ini ada di fast Ethernet 1.0. Terus dia langsung direct ke R3, masuknya di fast Ethernet 01 gitu. Baru ke PC yang ada di set A. Kayak gitu. Karena kalau misalkan lewat R1 ini bakalan ada 1, 2, 3. Bakalan ada 3 hop buat nyampe ke set A gitu. Makanya ini pasti lewatnya langsung ke R3 gitu. Karena hopnya lebih sedikit. Kayak gitu. Kecuali si link ini kita matiin gitu. Coba ya. Kita cobain si FA00 di R2 ini kita matiin coba. Wes, INT FA02. 02. FA00. Shutdown. Nah, kita coba lagi, kita trace. Nah, dia pasti lewatnya ke R1. Ini 2.2.2.1 terus ke 3.3.3.2. Ini lewatnya ke sini, baru dari R1 ke R3. Kayak gitu. Itu untuk membuktikan ini kita dari set A mau ke set B ini lewat mana sih, kayak gitu. Kita bisa pakai komen ini trace yang tadi, atau kalau misalkan di PC teman-teman pakainya traceroute gitu atau tracer kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kurang lebihnya sama sih ini routing dynamic ini kayak gitu. Ada yang mau tanyain? Saya Nggak ada sih, Bang. nggak ada ya, aman, jago-jago nih. Ya Allah. Mantap, luar biasa. Oke, jadi itu buat materinya. Benar nih, nggak ada yang tanyain nih. Berarti kita kalau ada UAS aman ya? UAS kayak kemarin. Jadi digabung-gabungin gitu. Semua materi yang udah kita pelajarin. Dari subnetting sampai routing. Emang gitu. UAS kapan, Bang? Kalau nggak salah itu mulai dari tanggal 25 Januari. Kalau nggak salah. Katanya ada kemungkinan mundur, tapi nggak ada kemungkinan maju sih.
Jadi perkiraan itu tanggal 25 atau bisa jadi mundur gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Atau sudah cukup jelas? Bang mau tanya. Ya, boleh. Siapa nih? Nanda. Oh iya. Kalau router nggak bisa di start tuh kenapa ya Bang? Oh itu namanya fitur. Jadi kalau misalkan nih, kayak kemarin punyanya siapa? Salmanda Bang. Salmanda tuh nggak bisa di start ya. Nah itu juga kemungkinan sih karena ada masalah di usernya. Nah jadi yang saya lakuin kemarin, saya cobain dulu nih, tambahin note gitu. Berapa? Oke, saya tambahin note. Terus saya coba nyalain dulu. Dia bisa di start nggak? Kalau kayak gini sih harusnya bisa nih. Nah, bisa. Kalau misalnya masih nggak bisa, coba tambahin lagi. Tes 2. Kita cobain lagi. Terus coba nyalain dulu. Kalau bisa, baru dipakai. Gitu. Kalau masih nggak bisa, terus saya dicobain sampai bisa. Itu kemungkinan ada masalah di usernya sih kalau saya baca-baca. Cuma masih belum tahu Bang. di mananya gitu. Cuma workaround-nya sementara sih kayak gitu. Dicobain aja dulu, tambahin dinyalain. Kalau masih belum bisa, coba tambahin lagi gitu. Kemarin yang saya lakuin punya Salmanda sih kayak gitu. Oke Bang, makasih Bang. Yuk. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Tugas udah pada ngumpulin belum nih? Belum ya? Belum Bang. Lagi. Tinggal dimasukin ke laporannya. Belum. Oh, udah ada beberapa nih yang udah sih. orang lagi belum. Oke. Gitu. Jadi jangan lupa tugasnya dikerjain. Pengumpulannya berarti Senin depan. Kayak gitu. Yang SPF juga jangan lupa dikumpulin nih. Maksimal malam ini berarti. Oke. Jadi segitu dulu teman-teman buat materi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.